Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Ayub, Ayub 28 ayat 1 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Memang ada tempat orang menambang perak dan tempat orang melimbang emas. Besi digali dari dalam tanah dan dari batu dilelehkan tembaga. Orang yang menyudahi kegelapan dan batu diselidikinya sampai sedalam-dalamnya di dalam kekelaman dan kelam pekat. Orang menggali tambang jauh dari tempat kediaman manusia. Mereka dilupakan oleh orang-orang yang berjalan di atas. Mereka melayang-layang jauh dari manusia. Tanah yang menghasilkan pangan, di bawahnya dibongkar bangkir seperti oleh api. Batunya adalah tempat menemukan lazurit yang mengandung emas urai. Jalan ke sana tidak dikenal seekor burung buas pun, dan mata elang tidak melihatnya. Binatang yang ganas tidak menginjakkan kakinya di sana, dan singa tidak melangkah melaluinya. Manusia melekatkan tangannya pada batu yang keras. Ia membongkar bangkir gunung-gunung sampai pada akar-akarnya. Di dalam gunung batu, ia menggali terowongan dan matanya melihat segala sesuatu yang berharga. Air sungai yang merembes di bendungnya, dan apa yang tersembunyi di bawahnya ke tempat terang. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui manusia, dan tidak didapati di negeri orang hidup. Kata samudra raya, ia tidak terdapat di dalamku. Dan kata laut, ia tidak ada padaku. Untuk gantinya, tidak dapat diberikan emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas ofir, ataupun dengan permata krisopras yang mahal, atau dengan permata lazurit. Tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca, ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Baik gewang, baik hablur, tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Permata krisolit Ethiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Allah mengetahui jalan ke sana. Ia juga mengenal tempat kediamannya. Karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air, ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guruh, ketika itulah ia melihat hikmat, lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Tetapi kepada manusia ia berfirman,
Sesungguhnya takut akan Tuhan ialah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Demikian pembacaan firman. Silakan Bu Salma. Silakan Bu Salma. Baik, saya lanjutkan pembacaan firman yang berikutnya. Matius 7 ayat 1 sampai 29. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus pada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir,
lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikian. Amin. Terima kasih. Silakan Pastor Paul. Iya, haleluya. Firman Tuhan selalu baru ya, setiap pagi bila kita hidupnya tidak beretorika, iman kita jangan beretorika. Bu Ana tolong tampilkan Yohanes 6 ayat 40, ya Yohanes 6 ayat 40. Nah, hari ini kita masih terus belajar tentang Ayub, perdebatan retorika tentang hidup ya, retorika tentang iman, retorika tentang hidup, retorika tentang Tuhan. Nah, sama ya, kita juga suka beretorika tentang Tuhan. Ya, banyak orang-orang yang beragama Kristen, Islam, Buddha, Hindu, pokoknya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Pertanyaan kehendak Allah itu apa coba? Bingung. Ya ini kita hidup suci, jangan ke pelacuran tiap hari loh. Itu bukan kehendak, bukan kehendak Allah yang dimaksud. Ya banyak itu kehendak Allah ada di Alkitab loh. Ya mana yang mana yang kehendak Allah yang di Alkitab coba? Mana coba? Kita kejar. Lalu orang-orang Islam ya membuli ya orang-orang yang tidak berpengetahuan. Kalau Anda hidupin dalam retorika, Anda akan mudah dibully ya sama orang-orang Islam ini. Karena orang Islam ini memang tukang bully ya. Matius 7 ayat 21. Tuh bukannya nyebut Tuhan tuh. Makanya jangan nyebut Yesus Tuhan. Nanti kamu nggak masuk surga. Nah itu ya kadang-kadang orang baca, heran ya. Bacaannya bunyinya apa, dia bisa mikirnya apa? Bukan orang yang bersuruh kepadaku Tuhan yang masuk ke raja surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa. Gitu. Ada kata yang kehendak Bapa, bukan Anda kalau menyebut Yesus Tuhan Anda nggak masuk surga. Heran ini orang Islam ya, makanya bodohnya minta ampun ya. Karena cara membaca sudah ada tulisannya begitu saja, otaknya bisa kemana, bacaannya bilang apa, otaknya kemana-mana. Kayak Abdul Somad, ya kan? Ya kan? Kayak Abdul Somad, ya, memang Somad, dasar Somad ini. Sudah jelas bukan dideportasi, diusir dari Singapura, tapi ngomongnya kemana-mana dideportasi, meleter-meleter kayak naga baru bertelur. Ya kan? Bingung. Sudah bilang diusir, dan bukan cuma Singapura yang ngusir dia, Belanda pun ngusir, Uni Eropa ngusir, ya, Hong Kong mengusir, Timor Leste ngusir dia, nggak diterima, tolak pokoknya, reject. Ya bisa pikirnya kemana ya? Ini Islamofobia Singapura, loh bukan cuma Singapura yang ngusir, dan Singapura presidennya Islam. Nah itu ya. Kenapa orang-orang ini sangat gagal literal ya. Sangat gagal literal ya. Heran orang-orang ini ya. Gagal literal tahu, tulisannya bilang apa, teksnya bilang apa, orang itu bilang apa, dia mikirnya bisa kemana-mana. Heran ya. Tuhan Yesus berkata, nanti akan ada Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur. Lalu orang Islam berkata, nah itu Muhammad itu penghibur itu. Lah kalau Muhammad itu lelaki penghibur.
bukan roh penghibur. Ya, lelaki penghibur itu berondong gitu loh. Lelaki penghibur. Nah itu ya, teksnya bilang roh. Anda tahu roh? Muhammad itu kalau rohnya gentayangan baru bisa diomong. Kadang-kadang itu loh, ini bilang apa, dia bilangnya apa. Oh, itu kan bukan dari Parakletos, ya tapi Paraklitos, parasilit gitu loh. Maksudnya bingung itu. Teksnya bilang apa, dia mikirnya kemana, lalu dipaksa teksnya kudu bener, maksudnya begini. Nah itu anak Anda kemudian ikut-ikut. Semua agama ya akhirnya Anda berpikir semuanya retorika. Yang penting kan yang baik-baik. Masuk surga yang penting kita yang baik-baik. Anda tidak perlu Alkitab, Anda tidak perlu Yesus, tidak perlu apa. Anda sering dengar gini, wah saya waktu kecil sering banyak orang tua ngomong begitu ya. Kamu nggak usah sering rajin-rajin ke gereja. Yang penting yang baik-baik kamu lakukan. Nah orang gereja juga sama di gereja. Kamu tahu intinya orang ke gereja apa sih? Pendetanya bilang ya kan. Intinya kamu itu melakukan kehendak Tuhan saja. Kehendak Tuhan yang mana nih? Ini di Alkitab ditulis. Lah, ayatnya ada 31.000 yang kehendak Tuhan yang mana? Semuanya, termasuk Yudas bunuh diri itu kehendak Tuhan. Repot kan? Lalu istri saya lagi ada masalah datang sama pendeta. Pendetanya ngajari, Bu Ana, mendengar suara Tuhan itu gampang Bu Ana. Coba Bu Ana buka Alkitabnya. Buka, jedek. Nah, begitu tengah, begitu kebuka, ayat pertama yang Bu Ana lihat, itulah suara Tuhan. Kehendak Tuhan untuk Ibu Ana hari itu. Terus Ibu Ana hari itu dia buka, jedek. Yudas bunuh diri. Wah, saya disuruh bunuh diri hari ini. Wedan, anak-anak pendeta ngajari ya edan kok. Pendetanya nggak ngerti. Saya sampai cekelan batuk. Kamu kok mau deket-deket pendeta kayak gitu, suami. Saya sudah bukan pendeta waktu itu ya. Memang saya juga lagi edan juga sama-sama. Makanya ketemu orang edan semua begitu, pendeta-pendeta edan. Aduh. Cuma itu saran paling blow on yang pernah saya dengar dari seorang pendeta ya. Bukan kata nanti kita tulisannya apa? Ya, bunuhlah orang Amalek semua. Wah, wajar. Kalau tiba-tiba Bu Nirdiana lagi punya masalah sama tetangganya, bunuhlah orang Amalek. Oh, saya disuruh bunuh ya. Wah, hati-hati. Nah itu ya, sebenarnya ya, kehendak Tuhan apa coba? Ayub ingin melakukan kehendak Tuhan, mencari Tuhan. Bagaimana mencari Tuhan di kolong? Nah, gimana cara mencari Tuhan? Kamu harus mencari wajah Tuhan. Anda kalau kepikir nggak mencari wajah Tuhan. Di Alkitab sering ditulis, pendeta ngajari Anda, saudara-saudara, Anda harus mencari wajah Tuhan setiap hari. Mencari wajah Tuhan. Pak Pendeta, mencari wajah Tuhan di mana? Kemarin hilangnya di mana? Tak bantu nyarikan Pak Pendeta. Di mana hilangnya coba? Mencari wajah Tuhan. Retorika-retorika ini kemudian membuat Anda juga bingung. Lalu saya dikajarin, oh yang penting kita itu melakukan kehendak. Repot, saudara. Padahal Alkitab selalu menjawab Alkitab. Ketika kita dibilang Matius 7 ayat 21 ya, bukan orang yang bersuruh kepadaku, Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak. Lalu apa kehendak Bapakku? Padahal Tuhan Yesus kan ngajari kita berdoa, Bapa kami kan, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yang mana nih kehendak? Ya kehendak yang tua yang lagi itu pengennya apa mau.
Loh, kehendak Bapak berubah-ubah, nanti hari ini kehendaknya apa, besok kehendaknya apa, mudi, wah repot. Waduh, saya ngikutin Tuhan kayak gini repot, saudara. Tuhannya mudi, hari ini kehendaknya apa, besok apa, kapan apa lagi. Ya kan? Kehendak, begitu kehendak. Makanya Tuhan ajari, saudara. Di dalam Matius 7 tadi, Anda akan menemukan banyak sekali ya praktek-praktek Torah yang bukan retorika. Di antaranya Matius 7 ayat 22 tadi, kamu pengen orang lain bikin apa ke kamu? Kamu lakukan ke orang lain. Simple sekali. Hukum yang universal. Yang bukan retorik. Yang bukan retorika. Ya kan? Ada banyak nasihat-nasihat yang baik yang bukan retorika. Tetapi kan kita gagal kan. Matius 7 ayat 22 berapa tadi? Matius 7 ayat berapa? Aduh, iPad saya ketinggalan tadi baterainya mati. Kita buka dulu ya, Bu Ana tolong bukakan itu Matius 7. Hukum universalnya itu Bu Ana. Ini saya di lantai 3, Bu Ana di lantai 1 ya, karena Bu Ana masih sakit ya. Di mana ayatnya? Segala sesuatu yang ingin Anda lakukan orang lain kepadamu. Matius 7 ayat 12 ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi. Jadi pertanyaannya kenapa kita tidak menghafalkan? Kenapa kita tidak menghafal Alkitab? Ya, seperti orang Islam menghafal Al-Quran. Nah, karena Tuhan Yesus sudah ngajarin Matius 7 ayat 12. Kamu pengen tahu isinya itu hukum Taurat dan kita para nabi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat padamu, perbuatan demikian kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kita para nabi. Dari 31.000 ayat, nah isinya cuma ini. Inilah isinya kata Tuhan Yesus. Waduh, ngapain diapalin lagi? Udah saya tak pegang ini aja dah. Satu ini. Haha, itu salah satu. Bagus. Nah, itu namanya pinter ya. Anda baca Matius 7:12. Simple ya. Kalau Anda pengen istrimu jangan selingkuh, ya kamu jangan selingkuh. Kalau lagi apa namanya di rumah supaya anak-anakmu hormat sama kamu, ya kamu hormati orang tuamu. Jangan mertuamu dibentak-bentak, orang tuamu dibentak-bentak. Kalau kamu ingin anak-anakmu hidup benar, ya kamu hidup benar. Kalau kamu ingin istrimu mendengarkanmu, ya kamu dengarkan istrimu. Simpel sekali ya. Simpel sekali kan. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, makanya kalau Anda hidup di tengah orang-orang berdosa, orang-orang fasik, Anda bisa nggak melakukan Matius 7 ayat 12? Agak sulit loh. Misalnya nih, ya, kalau Anda hidup di tengah-tengah yang biasa free sex, loh saya enggak apa-apa kok kamu nge-sex sama orang lain. Kalau gitu saya boleh, kamu juga boleh kok. Repot kan, karena punya standarnya sudah berbeda. Anak-anak enggak perlu hormat sama orang tuanya. Ya, manggil orang tuanya manggil namanya saja. Budi, bapaknya namanya Budi. Budi, tolong ambilkan ini Budi. Anaknya, saya nggak apa-apa, saya demokrasi kok Pak. Ya karepmu, nah itu tadi. Terus saya emang nggak boleh ya.
Makanya standar itu ya mengalami penurunan. Mengapa standar itu penurunan? Karena tiap hari orang-orang hidup dalam retorika, akhirnya mereka kecewa. Mereka pikir Alkitabnya salah. Enggak. Kita hanya terlalu banyak beretorika. Kalau Anda hidup di tengah dunia dengan standar moral yang baik, maka Matius 7 ayat 12 ini akan berlaku dengan baik. Tetapi bahkan di dalam standar moral yang paling rusak pun, Matius 7 ayat 12 ini berlaku dan akan memperbaiki kehidupan bangsa. Bahkan untuk Indonesia. Masalahnya orang Indonesia kan nggak mau begini kan. Oh boleh kok, saya mau poligami, kalau gitu boleh poliandri nggak? Kan begitu kan pertanyaannya kan. Kalau kamu nggak ingin gerejamu di masjidmu dibakar, ya kamu jangan bakar gereja orang lain. Nah, karena kamu terpenuh dengan ketidakadilan, maka terjadilah Abdul Somad itu. Diusir dari Singapura, nggak boleh masuk. Karena dunia melihat kamu punya standar yang tidak baik Indonesia. Tetapi dunia punya standar lebih tinggi dari kamu. Dunia tidak bisa menerima. Tidak ada tempat di dunia ini yang layak buat si Somad hidup. Cuman di Indonesia doang. Cuma di Indonesia doang, kasihan deh lu. Kan begitu kan? Karena dunia ini ternyata punya standar hidup, Matius 7 ayat 12 ini, ya, yang diterapkan di dunia, tapi di Indonesia enggak berlaku, Matius 7 ayat 12 kan. Enggak berlaku. Makanya Somad hanya boleh hidup di Indonesia, sama di negara-negara owo-owo. Ya, kita kembali ke kehendak Bapa, Yohanes 6 ayat 40. Ya, tadi Ayub berkata, orang mencari hikmat, orang mencari kehendak Tuhan yang sempurna. Yang penting takut akan Tuhan. Kita takut akan Tuhan. Mengapa kita harus takut akan Tuhan? Supaya kita jangan hidup serampangan. Bu Ana tolong bukakan Yohanes 6 ayat 40-nya Bu Ana tadi, balik lagi. Supaya kita jangan hidup serampangan. Ya, karena begitu kita hidup serampangan, ya, maka kita standarnya turun. Makanya pertama kali awal dari hikmat kita adalah takut akan Tuhan. Ya, awal dari hikmat itu takut akan Tuhan. Penting sekali. Kalau Anda tidak mempunyai rasa takut akan Tuhan, ya selesai. Takut akan Tuhan itu bukan ketakutan, gemetaran. Tetapi takut akan Tuhan itu adalah benar-benar respect, menghargai, menghormati Tuhan. Ya, Bu Ana mana Yohanes 6 ayat 40-nya ini kok belum ditampilkan ini Bu Ana nih. Yohanes 6 ayat 40. Nah, Anda harus belajar punya prinsip-prinsip tentang takut kepada Sang Cinta. Singkirkan kata Tuhan, singkirkan kata Allah. Mungkin orang-orang ateis nggak bisa terima. Tapi kalau Anda ya respect terhadap cinta, Anda menghormati cinta, ya, maka Anda akan memiliki kehidupan. Karena orang-orang yang takut akan Tuhan ini, ya, dia akan memiliki kehidupan. Orang-orang yang respect, orang-orang yang takut kepada Sang Cinta. Karena Sang Cinta ini dahsyat, ya. Ketika Anda khianati Sang Cinta agape, Sang Cinta itu bukan nafsu, bukan nge-seks, bukan ya. Kalau orang Islam kalau kita bilang cinta itu bilangnya seks, persis kayak orang-orang fasik yang lain ya. Kalau bilang cinta itu pikirnya seks pasti, bukan.
cinta itu adalah kasih tanpa syarat, ya. Nah, maka Anda bisa mengerti kehendak Tuhan. Diawali dari takut akan Tuhan dulu. Supaya Anda bisa mengerti, yaitu apa? Supaya setiap orang ya melihat anak, melihat Yesus, percaya. Bagaimana bisa melihat Yesus? Anda harus menghadirkan Yesus dalam hidup Anda. Sehingga orang itu percaya. Masalahnya Anda sendiri tidak menghadirkan Yesus kok. Tidak Jehovah Syamah kok. Ya kan? Anda mengaku-ngaku memberitakan Injil, ya kan? Baru ada orang nilep duitmu 200 juta. Dendamnya minta ampun. Lalu bagaimana orang-orang bisa melihat Yesus dalam hidupmu? Susah kan? Anda baru difitnah saja, wah sudah teriak-teriaknya kayak naga bertelur. Iya kan? Kalau memang fitnah itu tidak benar, ya Anda cukup klarifikasi, selanjutnya urus serahkan sama Tuhan. Iya kan? Nah, bagaimana Anda bisa melihat sang anak dalam hidupmu? Bagaimana kamu bisa menghadirkan Jehovah Syamah dalam hidupmu? Dan kalau kamu tidak bisa menghadirkan Jehovah Syamah, bagaimana orang bisa percaya? Yang kamu hadirkan, kamu cita-cita Yesus yang penuh kasihnya kalau ditagih, kalau punya orang nilap duitmu 200 juta, kamu hantam habis-habisan. Itu kan, oh itu ya yang namanya kasih. Orang berpikir begitu kan. Oh itu yang namanya kasih. Yang kalau diomelin hobi ngomelin orang, tapi kalau ada orang kritik dia nggak terima, ya kan? Itu namanya kasih. Dan orang-orang kan mendekat itu. Maka orang-orang seperti ini bisa nggak masuk kerajaan surga? Nggak bisa. Jangan berkata, jangan kau pikir kau ini berseru-seru kepadaku, Tuhan Yesus, kamu selamat. Enggak. Kamu harus melakukan kehendak Bapakku. Yaitu supaya setiap orang melihat anak. Bagaimana melihat anak? Tuhan Yesus sudah ada di mana sekarang Tuhan Yesusnya? Di surga. Dan di dalam hidupmu kalau engkau menghadirkannya, percaya kepada Yesus. Itulah kehendak Bapa. Setelah melihat Yesus dalam hidupmu, kamu beritakan itu. Jadi jangan kau pikir kau tiap hari panggil-panggil Tuhan Yesus. Haleluya. Harus masuk surga. Oh enak aja loh. Enggak ini loh. Banyak kan dilalaikan kan. Anda harus menghadirkan Yesus. Anda harus membiarkan orang melihat Yesus dalam hidupmu. Sehingga mereka percaya kepada Yesus. Sehingga peroleh hidup yang kekal. Dan Yesus akan membangkitkan rakyat zaman. Tapi kan meleset kan? Akhirnya meleset. Kenapa meleset? Karena hidupmu penuh dengan retorika. Makanya ya. Paling gampang apa menghadirkan Yesus? Buat istrimu. Kalau kamu suami istri masih cekek-cekekan. Kalau berantem masih cekek-cekekan. Aduh, masih berantem, masih sadis sekali. Kayak orang mau bunuh-bunuhan. Sampai setiap kali berantem kabur dari rumah. Sekali berantem kabur dari rumah. Bagaimana Yesus mau hadir dalam hidupmu? Bagaimana orang mau melihat Yesus? Anda boleh teriak ya. Wah, Tuhan Yesus penuh kasih, Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus itu. Kelakuanmu bicara lebih keras daripada perkataanmu. Percaya saya.
Ya, makanya Anda sekarang ini ya, tiap pagi ikut doa fajar. Kalau Anda tetap mau hidup dalam retorika, Anda tidak akan dapat berkat. Tapi kalau Anda memutuskan, iya Tuhan, saya masih belum tahu caranya, tapi saya mau saya tidak hidup dalam retorika, Anda akan diberkati. Ya, Anda akan diberkati. Banyak orang-orang yang ikut embun pagi, diberkati, dipulihkan hidupnya, mengalami terobosan dalam kehidupannya. Karena dia tidak mau beretorika. Ya, yang mendoakan bukan saya, kita semua rame-rame mendoakan. Dan dipulihkan. Sepele kan? Tapi itulah, makanya diawali Anda kudu respect dulu kepada sang cinta. Kepada takut akan Tuhan itu. Anda harus ingat-ingat. Takut akan Tuhan itu buat hantu, aku gak mau lihat Tuhan. Nah, itu nggak mau lihat setan. Nah, itu bukan takut yang seperti itu. Tetapi takut ya seperti seorang anak takut kepada bapaknya. Bukan karena ketakutan bapaknya tiap hari bawa sikat kawat. Kalau belum sikat gigi tak sikat pakai kawat kamu nanti giginya. Bukan. Tetapi karena respect seorang anak. Ketika ribut, ya debat kusir. Anak berdua ini rebutan makanan. Shh, diam, jangan rebutan makanan. Terus mereka diam. Bukan karena bapaknya gebukin mereka. Oh, saya nggak pernah gebukin anak saya ya. Saya itu mukul Wisely itu ya pakai sabuk sekali. Umur 4 tahun. Saya masih ingat sekali. Itu pun hanya kakinya, telapak kakinya saya sabut sekali. Saya tidak pernah mukul Miracle ya. Saya cuma menghardik. Cuma itu saya nyesel karena saya menghardik tidak pada tempatnya. Tapi kami sering tegur, jangan. Kita bilang, enggak boleh, jangan. Dan mereka tahu, tanpa harus digebukin. Saya juga bingung kalau Anda sering gebukin anak Anda itu saya bingung juga. Itu makanya ikut kelas apostolik ya, itu rahasia yang saya buka. Kenapa bisa begitu? Saya dulu juga digebukin sama mami saya. Saya heran kenapa sih kudu digebukin itu ya. Tambah bener nggak? Nggak kan tambah bener. Cuman karena mami saya itu penuh dengan cinta. Di dalam kesalahannya mendidik anak pun, anak-anaknya tetap mengasihinya. Beda ya. Makanya itulah kalau orang itu penuh dengan cinta, walaupun dia salah, anak-anak itu tetap bisa mengasihi. Karena dia tunjukkan cinta itu. Tapi ada orang yang gebukin karena memang dasar orang stres ya. Suami istri stres, nggak punya duit, suaminya selingkuhan. Sehingga anaknya dari kecil kalau apa dikit ribut dikit digebuk, apa dikit digebuk. Ada yang begitu. Haleluya. Makanya saudara kita belajar pada pagi hari ini ya. Hapuskan semua retorika dalam hidupmu. Anda ya berpikir, Anda mikirnya kan ini ya, mikirnya kan selalu yang baik-baik, kok enggak mungkin begini, enggak mungkin. Alkitab, 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 Alkitab. Yang tertulis, yang tertulis, yang tertulis. Hati loh, artinya sudah nulis begitu. Anda masih mau dengerin kata pendeta sekali selamat tetap selamat ya karepmu. Oh, kalau gitu sama Islam sama beda. Orang Islam nggak ada yang selamat. Dan minggu kemarin kita udah belajar. Orang Islam adalah orang-orang pertama yang masuk neraka. Orang Islam. Dan kita udah belajar kan kemarin. Nggak ada yang masuk surga, nggak ada yang selamat. Nah, anak-anak Allah sendiri ya akan mengalami dia tidak masuk kerajaan surga. Gara-gara apa? Gara-gara dia tidak mau menghadirkan Yesus dalam hidupnya. Hidupnya penuh dengan retorika. Pak, ya kan? Sulit dong Pak, gampang.
mulailah dengan membaca logos dan triggernya, pemicunya Anda mulai dengan berdiakonia. Simpel kan? Mulai dari itu dulu. Karena ketika Anda berdiakonia, Anda sedang menghadirkan Yesus dalam hidupmu kepada orang-orang target diakonia Anda. Ya kan? Mulai dari itu dulu. Simpel banget kan? Aduh, pengajaran ini simpel banget, saudara. Dan itu akan berturut, akan muter ke situ, balik lagi itu lagi. Cuman Anda nggak nangkep, ya kan? Alkitab itu yaitu tadi Matius 7 ayat 12. Simpel kan, sehingga Anda nggak perlu menghafalkan 31.000 ayat kan. Nggak kayak orang Islam menghafalkan 6.600 ayat itu. Anda tidak perlu menghafalkan 31.000 ayat. Anda cuma ikat tadi Matius 7 ayat 12. Ya kan? Loh Pak, kasihlah Tuhan dan sesama Pak. Loh iya, mengasihi Tuhan gimana caranya ya? Tadi mencari wajah Tuhan gimana caranya coba? Hilang di mana? Di kolong di kolong lemari mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan nyanyi Pak, kita nyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan pret, nggak ada begitu. Enggak ya. Enggak. Mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan sudah ditulis di dalam Matius 25. Dengan apa? Dengan melakukan diakonia kepada orang yang paling hina dalam hidupmu. Siapa? Kepada musuh-musuhmu. Makanya Tuhan Yesus suka ngajari bolak-balik, kasihlah musuhmu, berkatilah orang yang menganiaya kamu, berilah seterumu makan bila dia lapar. Diakonia lagi. Iya, memang cuma itu. Masalahnya pendetamu nggak ngajarin. Diajarinnya di sini, cuman ada di sini, Anda diajarin begitu tiap hari. Cuma di sini. Ya, nggak main-main ya. Iya, kalau mencari SWT, nyarinya pakai toa ya. Weh, Allah di mana SWT? Weh, pakai toa. Ada ya pengumuman ya, kayak orang kalau lagi sholat subuh sandalnya ya sakali sikile sekalian saka sholat subuh sandalnya selain cici. Wah sandalnya selain cici. Teriak-teriak kan, weh, sandal kuning ngendi. Ya toa gitu ya. Oke, tetapi kita pagi ini nggak lagi belajar bagaimana cara mencari sandal yang hilang di masjid ya. Kita belajar supaya hidupmu jangan beretorika. Ya, mencari wajah Tuhan bagaimana sih akhirnya? Rahasianya apa mencari wajah Tuhan? Ya, wajah Tuhan itu ada di setiap musuh-musuhmu itu loh. Ya, begitu kamu berbuat kebaikan bagi musuhmu, ketika kamu memberkati musuh-musuhmu, kamu akan lihat wajah Tuhan di sana. Itu kata kuncinya ya. Serius. Tuhan Yesus memberkati.